Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Ardita dari kelompok 4 dengan NIM 230321100087. Jadi di sini saya akan memberikan cara untuk uji asumsi klasik menggunakan SPSS. Nah, pertama ini kita sudah memiliki data, yaitu lalu kita copy X1 ini dari X1 sampai X9, X1 sampai X9 ini kita copy sampai bawah, lalu kita copy. Nah, setelah kita copy, kita masukkan ke SPSS semua data dari X1 sampai X9. Begitu juga dengan varian makanan, juga di copy dari X2 sampai X2.9 di copy, lalu kita masuk ke SPSS dengan lalu kita paste with variable names. Nah, setelah kita paste, nah kemudian kita pindah ke variable view. Nah, di variable view ini pada measure kita ganti menjadi, pada variabel X1 sampai 9 ini kita ubah menjadi nominal. Kemudian untuk pelayanan ini kita ubah menjadi scale. Nah, setelah itu kita ke data view. Nah, setelah kita ke data view, kita klik analyze. Nah, setelah itu kita pilih regression, lalu kita klik linear. Nah, setelah itu untuk pelayanan ini, variabel pelayanan kita masukkan ke dalam independen. Varian makanan ini juga kita masukkan ke dalam independen. Dan harga kita masukkan ke variabel independen. Nah, untuk keputusan pembelian ini kita masukkan ke dependent. Lalu setelah itu kita klik save. Setelah kita klik save, lalu kita klik unstandardized, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Lalu akan muncul hasil output SPSS seperti ini. Setelah itu kita kembali ke variabel data view. Setelah itu kita klik. Nah, di sini sudah muncul res 1. Lalu kita klik analyze. Kita klik non parametric test. Kita pilih legacy dialog. Lalu kita pilih satu sampel KS. Kita pilih variabel unstandardized ini ke test variable list, lalu kita klik OK. Lalu akan muncul hasil output ini, dan hasil SPS selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kita akan menguji hetero. Kemudian kita klik putar variabel. Yang pertama kita klik all. Kemudian di bagian function and special variable ini kita pilih ABS ini, kita klik 2 kali. Ujungnya ada dia regression varian linear. Kita varian, kita ganti dengan hasil. Kemudian kita
exit, kemudian tab dengan variabel kita klik OK, dan akan muncul di bawah sini. Untuk kita lihat lanjut oleh teman saya. Perkenalan kemudian background, kemudian klik ini. Selanjutnya pilih statistik, kemudian linearity, kemudian klik Durbin Advancement, selanjutnya klik Continue dan OK. Di sini akan muncul hasil dari multi-color dan automatic. Baik, selanjutnya adalah interpretasi dari hasil data SPSS yang sudah dibuat sebelumnya. Yang pertama ini adalah variabel interest, yaitu harga X3, pelayanan X1, dan varian makanan itu adalah X2. Jadi di sini sudah dapat dilihat sendiri bahwa tabel tersebut tuh independennya itu adalah harga, pelayanan, dan varian makanan. Sedangkan variabel dependennya itu adalah keputusan terhadap pembelian makanan tersebut. Pada model summary dan ANOVA ini ada dua, yaitu dependent variable dan predicate. Untuk interpretasinya adalah pada hasil uji regresi yang ada di tabel ini diketahui nilai SIG sebesar 0,000 berarti kurang dari nilai 0,05, maka data tersebut dikatakan valid. Nah, ini hasilnya bisa dapat dilihat sendiri dari tabel nilai SIG-nya. Berikutnya adalah untuk yang tabel koefisien. Di sini dependent variabelnya adalah keputusan pembelian makanan. Jadi untuk interpretasinya adalah ketika variabel independen pelayanan, varian makanan, dan harga yaitu sama dengan 0, maka besarnya keputusan pembelian makanan itu dinilai dari intersepsinya mutlak sebesar 5,359. Hasilnya itu ada di konstan yang di atas. Berikutnya adalah untuk tabel residual statistik sama uji normalitas. Nah, pada hasil tabel distribusi normal, pada tabel ANOVA itu diketahui nilai SIG-nya itu sebesar 0,200 lebih dari 0,05, maka data tersebut itu dikatakan terdistribusi normal. Hasilnya itu dapat dilihat dari tabel di atas ini untuk 0,05 nya. Dan berikutnya adalah untuk uji multi koleaneritas. Model summary dan ANOVA. Ini dependennya adalah variabel keputusan pembelian dan pembelian terhadap makanan. Ini interpretasinya itu digabung sama residual statistik. Jadi untuk interpretasi pada hasil analisis uji klasik
multi koneritasi pada tabel koefisien itu diketahui nilainya tolerance pada variabel pelayanan sebesar 0,791 lebih dari nilai 0,01. Nilainya itu dapat dilihat dari ini. Dan nilai FIV itu sebesar 1,264 kurang dari 10, maka dapat tersebut dikatakan signifikan dan tidak terjadi gejala multi koneritas, dan dapat diketahui juga toleransi pada variabel makanan sebesar 0,531 lebih dari 0,01, kemudian nilai FIV itu 1,884 kurang dari 10, maka data tersebut itu dikatakan signifikan dan tidak terjadi gejala. Terus dapat diketahui juga nilai toleransinya pada variabel harga sebesar 0,485. Untuk nilainya itu di tabel di atas tadi. Nilai sebesar 0,48 nilai 5 ini lebih dari 0,01. Kemudian nilai IV-nya sebesar 2,062 kurang dari 10, maka data tersebut dikatakan signifikan dan tidak terjadi gejala multikoronitas. Dan yang terakhir ada residual statistik. Di sini dapat dilihat sendiri pada hasil klasik. Pada tabel koefisien diketahui nilai sig variabel pelayanan itu sebesar 0,056, yang artinya lebih dari nilai 0,05, maka tidak terjadi gejala pada tabel tersebut. Dan diketahui juga nilai sig variabel makanan sebesar 0,003 kurang dari nilai 0,05, maka terjadi gejala heteroskedastisitas. Dan diketahui pula nilai sig variabel harga sebesar 0,1 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan pada berikut ini terjadi gejala heteroskedastisitas. Mungkin cukup sekian interpretasi dari data yang sudah dihasilkan dari SPSS ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.